Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan praktikum kita yang pertama di basis data ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membuat database dan tabel. Untuk yang pertama-tama kita akan menginstal SAM control panelnya ya, untuk membuat MySQL-nya. Di sini saya mempunyai SAM versi V3.21. Ini merupakan versi lama. Untuk versi bebas ya, tidak harus versi ini. Bisa di-download online juga. Kemudian ini tampilan dari SAM control panelnya. Untuk mengaktifkan MySQL-nya, cukup dengan mengklik Start pada bagian sini, cukup klikkan saja. Kemudian otomatis statusnya berubah menjadi running. Kemudian di sini saya menggunakan prompt atau command prompt ya. Mencarinya ini mudah, cukup di bagian search ini, ketikkan command prompt atau bisa juga dengan mengklik tombol Windows dan huruf R. Ini merupakan tampilan dari command prompt-nya. Nanti di sini kita akan membuat perintah-perintah dalam membuat database ataupun membuat tabelnya. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian lihat pada bagian materinya dulu. Ini materinya. Ini materinya. Untuk yang pertama tadi, install MySQL-nya dengan menggunakan SAM. Sudah masuk ya. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam database-nya MySQL. Bagaimana caranya? Ini ya. Ini untuk yang kedua ini. Masuk ke dalam database MySQL. Untuk yang pertama itu kita akan menyesuaikan tempat menginstal SAM-nya. Kalau saya masih di bagian direktori C, jadi tetap di C. Misalkan kalian menginstalkan SAM ada di D, cukup ketik D, titik 2, kemudian enter ya. Karena di sini saya hanya mempunyai satu direktori C saja, berarti di sini keterangannya tidak ditemukan ya draftnya D. Jadi ini menyesuaikan lokasi di mana SAM kalian simpan ya. Kemudian selanjutnya, untuk masuk ke bagian SAM-nya, cukup ketikkan titik-titik, enter, cd lagi, titik-titik, kemudian enter. Posisinya sudah seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam folder SAM-nya, yaitu dengan cara cd SAM, kemudian enter. Ini artinya kita sudah masuk ke dalam folder dari SAM-nya itu sendiri yang ada di C.
Kemudian untuk melihat isi dari folder sumnya, cukup kita mengetikkan dir spasi /v, kemudian enter. Ini adalah folder yang ada pada folder sumnya. Di dalamnya sini ada ini, ada beberapa folder dan file. Kita akan mencari di mana posisinya MySQL-nya. Ini MySQL-nya ada. Kemudian caranya, cd MySQL, kemudian enter. Kita sudah masuk ke dalam direktori MySQL-nya. Kemudian kita akan masuk lagi ke bagian bin, yaitu cd spasi bin, kemudian enter. Kemudian setelah kita masuk ke bagian bin ini, kita masih ketikkan lagi, yaitu MySQL spasi main u, artinya u-nya ini adalah user tertingginya, yaitu spasi root, user tertingginya. Kemudian main p ini adalah untuk passwordnya. Kemudian enter. Kurangnya ini MySQL, kemudian enter. Ini ada yang disuruh memasukkan passwordnya di sini. Kita enter aja. Di sini artinya adalah kita sudah bisa masuk ke dalam MySQL-nya. Tandanya seperti ini ya. Sudah masuk. Kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin keluar pada bagian ini? Cukup ketikkan exit, enter. Kemudian exit lagi, enter. Nah, ini adalah bagaimana caranya untuk menutup command prompt-nya ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat database-nya. Kita kembali lagi dengan menampilkan command prompt-nya. Dan ini langsung saja ya, cd cd sum dulu, cd MySQL, cd bin MySQL, kemudian main u root, kemudian main p, kemudian kita enter lagi. Ini tandanya sudah masuk kembali ya. Selanjutnya adalah bagaimana membuat database ini ya. Ada kantor, mahasiswa, perpustakaan, dan karyawan. Bagaimana caranya?
Cukup ketikkan perintah yaitu create database. Yang pertama kantor. Kemudian jangan lupa titik koma. Titik koma ini fungsinya adalah mengakhiri perintah yang ada pada MySQL. Kemudian tekan enter. Di sini ada tulisannya query OK, satu row affected, artinya apa? Bahwa database sudah berhasil dibuat, ini tandanya seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar kita tahu bahwa database itu sudah benar-benar ada pada MySQL-nya? Caranya yaitu dengan mengetikkan show databases. Kemudian titik koma. Ini adalah database yang ada pada MySQL-nya ini, yang ada di dalam sum-nya. Ini yang tadi kita buat kantor ini ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah kantor, kita akan membuat lagi. Caranya sama, create database mahasiswa, titik koma, enter, create database perpustakaan, titik koma, enter. Kemudian satu lagi create database karyawan, titik koma, enter. Kemudian kita akan menampilkan kembali. Bagaimana caranya? Masih ingat ya, dengan mengetikkan show databases, kemudian titik koma, enter. Bisa dilihat bahwa ada kantor, karyawan, mahasiswa, dan perpustakaan. Ini tandanya kalau database yang sudah kita buat berhasil dan masuk ke dalam database di MySQL-nya. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini sudah menampilkan yaitu dengan mengetikkan perintah show databases. Kemudian untuk ini yang nomor 5, bagaimana caranya menghapus database yang sudah kita buat, atau mungkin database-nya sudah salah ya penulisannya atau ingin dihapus. Caranya ini yang dihapus kantor dan perpustakaan ya. Di sini ketikkan perintah saja yaitu drop database, apa yang ingin kita hapus, misalkan kantor, kemudian titik koma, enter. Ini artinya sudah berhasil dihapus ya. Coba kita melihat di show database-nya. Ini yang pertama masih ada ya kantor di sini. Karena kita mengetikkan perintah drop database yang artinya menghapus database, di sini sudah tidak terlihat database dari kantor. Selanjutnya menghapus lagi drop database perpustakaan. Kemudian enter, koma, jangan lupa enter. Show database, titik koma, enter. Ini sudah tidak ada
kantor, database kantor, dan database perpustakaan. Ya, di sini sudah tidak ada. Untuk latihan lagi, untuk selanjutnya, yaitu bagaimana menampilkan tabel mahasiswa ini. Sepertinya ada yang kurang ya. 45. Oh ya, untuk yang nomor 6-nya ini saya tambahkan saja yang nomor 6, yaitu membuat tabel mahasiswa di database. Siapa yang buat database mahasiswa ya. Untuk yang nomor 6, bagaimana membuat tabel mahasiswa di database mahasiswa. Bagaimana caranya? Untuk yang pertama, kita akan memanggil database yang akan kita isi dengan tabelnya, yaitu akan menggunakan database mahasiswa ya. Perintahnya yaitu dengan mengetikkan use mahasiswa, enter. Artinya di sini yaitu kita menggunakan database mahasiswa yang ada pada MySQL. Kemudian pada database mahasiswa, kita akan membuat tabel mahasiswa di database mahasiswa, yaitu membuat tabel dengan nama mahasiswa. Caranya yaitu create tabel mahasiswa, kemudian kurung buka, not null. Ini artinya bahwa caranya yaitu mengetikkan create tabel mahasiswa, karena kita membuat nama tabelnya yaitu mahasiswa, meskipun sama dengan database-nya tidak apa-apa. Create tabel mahasiswa, kurung buka, kemudian enter. Name karakter ya, panjangnya 10, kemudian not null. Artinya not null di sini adalah bahwa name di sini tidak boleh kosong, harus diisi. Kemudian
primary key. Primary key ini merupakan kunci utamanya, yaitu kalau satu mahasiswa hanya mempunyai satu NIM saja. Jadi tidak boleh ada NIM yang sama, maka diberikanlah primary key-nya di sini. Kemudian koma jangan lupa. Ini bisa diteruskan dengan mengetikkan nama, kemudian car panjangnya 30, kemudian not null, kemudian koma lagi, alamat, kemudian car, panjangnya 30, kurung tutup. Ini berhubung ini wajib ya. Sebelumnya sudah ada kurung bukanya, di sini ditutup, kurung tutup, kemudian titik koma. Atau bisa juga, ini cara pertama ya, yang langsung ini ditulis semuanya, atau biar tidak terlalu panjang, setelah koma kita enterkan saja di bawahnya. Ini cara yang pertama ya. Karena sudah ditutup dengan titik koma, maka perintah ini dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menampilkan tabel mahasiswa yang sudah kita buat ya. Yaitu dengan sama seperti perintah menampilkan database, yaitu mengetikkan perintah show tables, titik koma, kemudian enter. Dapat dilihat bahwa tabel mahasiswa sudah dibuat di dalam database mahasiswa. Ini nama tabelnya ya, tabel mahasiswa. Kemudian bagaimana caranya untuk menampilkan struktur? Yang dinamakan struktur adalah yang ini, yang tadi dibuat. Ini adalah strukturnya yang tadi kita buat. Di sini ada car, terus panjangnya ini, panjang karakternya berapa, kemudian primary key-nya ini merupakan struktur dari database-nya. Ini merupakan struktur dari tabelnya. Caranya yaitu show column from mahasiswa, kemudian titik koma. Ini merupakan cara pertama untuk menampilkan struktur dari tabel. Bisa dilihat ini field tadi isinya ada NIM, nama dan alamat, tipenya karakter semua di sini, kemudian nolnya diisi no, artinya adalah di sini bahwa NIM dan nama tidak boleh kosong dan harus diisi, sedangkan alamat bisa diisi dan tidak. Kemudian untuk key-nya yaitu di bagian NIM kita beri primary key. Untuk cara yang keduanya bisa menggunakan describe mahasiswa titik koma, sama saja. Atau cara yang ketiga yaitu dengan singkatan, menampilkan singkatannya yaitu DESC mahasiswa, datanya kemudian sama ini.
Jadi untuk menampilkan strukturnya ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu show column from mahasiswa, show column from tabelnya, ini tergantung nama tabelnya apa. Kemudian bisa juga dengan perintah describe atau juga dengan DESC. Untuk selanjutnya ini ada kuis. Nanti setelah menonton videonya bisa dilihat di e-learningnya, ada kuis yang harus dikerjakan. Cara mengerjakannya, misalkan ada soal seperti ini, buatlah database dengan nama pegawai. Ini contoh saja ya. Contohnya ini, kemudian create database pegawai, kemudian titik koma, enter. Kemudian show databases. Nah, nanti bagian di sini bisa di print screen. Kemudian bisa di print screen ini ALT print screen, kemudian keywordnya seperti ini juga bisa, atau bisa juga blok dari MySQL-nya sampai ini. Kemudian untuk mengkopinya cukup tekan enter, kemudian di Office-nya, di Microsoft Word-nya, Ctrl V pas tekan. Nah, bisa ini ya, pilih salah satu saja yang menurut kalian nyaman yang mana. Kalau sudah ini praktikum hari ini, mungkin untuk praktikum hari ini saya cukupkan dulu, karena kita sudah belajar yang pertama tadi bagaimana menginstal MySQL-nya, kemudian bagaimana cara masuk ke dalam database-nya, kemudian membuat database. Selanjutnya adalah menampilkan database, menghapus database, dan membuat tabel dan menampilkan tabel, serta menampilkan struktur dari tabel itu sendiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.